Oke, selamat malam, salam hebat luar biasa ya. Malam ini kita akan belajar bareng-bareng untuk bikin grup Facebook ya. Tadi saya udah jelasin kenapa kita kok mesti bikin grup Facebook, karena saya merasa grup Facebook ini salah satu fasilitas dari online yang kita bisa pakai untuk ngumpulin prospek, ngumpulin kalau sekarang ada dropshipper, ngumpulin orang-orang yang kita bisa kelola nanti dengan fasilitas yang dimiliki oleh grup Facebook ya. Kalau WA broadcast, grup WA, WA story itu kekuatannya. Kalau Facebook ini salah satunya yang kita bisa manfaatkan adalah menggunakan grup WA. Nah, kita akan pelan-pelan mulai belajar dari yang sederhana, yaitu dari cara bikinnya dulu ya. Kita bikin grup. Ini saya pakai versi web, tapi Anda pasti bisa temukan semua menunya di handphone, karena saya dulu pun menggunakannya sebelum ada laptop ya pakai handphone ya. Saya pakai ini cuman biar bisa share screen dan jelasin aja lebih jelas mungkin ya. Anda lihat setelah Anda buka Facebook Anda, buka cari menu buat ya. Kalau di bahasa Indonesia buat ya, bikin. Nah, kita buat, klik buat, lalu kita ada grup. Nah, pilih untuk membuat grup. Oke. Setelah Anda klik untuk bikin grup, nanti akan muncul langsung Anda diminta untuk bikin namanya dulu. Nah, ini contohnya karena kita kemarin lagi bikin dropshipper, drop dropship Kakak Indonesia misalnya, dan sekolah bisnis boleh. Dropship aja juga boleh, dropship Kakak Indonesia. Oke, nah ini Anda diminta untuk masukin nama atau orang yang Anda kenal jadi teman dulu, gitu. Beberapa orang, misalnya saya pilih Dani, saya masukin Dani, terus Kenji, itu saya masukin Kenji. Nah, setelah itu Anda diminta untuk pilih privasi. Nanti untuk penjelasannya berikutnya aja ya. Kita langsung buat dulu aja. Klik buat. Nah, begitu Anda udah tentukan judul dan tambahkan beberapa orang, sorry, ini harus pilih ya privasinya. Privasinya saran saya pilihlah untuk, karena ini grup dropship, kemarin saya saranin publik, tapi saya rasa mending Anda pilih privat aja ya, mending Anda pilih privat agar Anda betul-betul bisa kelola lebih dalam dengan mereka. Nah, kalau untuk terlihat, silahkan pilih terlihat. Itu semua orang bisa temukan, tapi yang nonton hanya para ada di dalamnya saja. Oke ya. Setelah itu klik buat. Nah, begitu klik buat selesai, maka akan muncul Anda sudah punya grup Facebook. Ini agak lambat ini kayaknya. Nah, tampilannya akan jadi begini untuk grupnya. Nah, jadi Anda udah punya namanya grup Dropship Indonesia, tinggal Anda edit-edit untuk pengaturan berikutnya, yaitu contoh unggah foto, Anda bisa pilih foto untuk foto background ya. Untuk foto background misalnya saya pilih, nah ini aja, bisnis tanpa modal, dropship. Oke. Setelah geser mungkin, mau dinaikin, dikecilin, cukup sampai sini, simpan. Nah, jadi kita sudah punya grup namanya grup Dropship Indonesia. Ini grupnya privat, ya, ada tulisannya privat. Hanya kita yang bisa melihat siapa anggota grup ini dan apa yang diposting. Jadi anggota aja yang bisa lihat, ini adalah background-nya. Oke, nah berikutnya saran saya, kita lakukan pengeditan dari sisi pertanyaan untuk masuk grup. Nah, ini Anda klik lainnya, pilih untuk edit pengaturan grup. Ya, setelah itu Anda bisa lihat di situ ada keterangan. Nah, ini sorry, pertama kita akan ini dulu ya, isi deskripsinya. Nah, kemarin di grup dropship, saya coba cari di grup dropship, dropship, grup dropship. Saya sudah kirim ya, deskripsinya. Anda tinggal buka lagi deskripsi yang kemarin saya berikan kepada Anda. Ini di copy, Ctrl C,
Nah, Anda masukkan ke sini. Anda masukkan ke keterangan. Nah, jadi kita tulis keterangan atau isi deskripsinya grup. Nah, setelah itu Anda simpan. Anda simpan keterangannya, lalu masih di pengaturan grup berikutnya, masih di pengaturan grup, bentar, perubahan sudah disimpan ya, ini udah tersimpan perubahannya, masih di pengaturan, Anda silahkan pilih untuk, bentar, Anda tambahkan, sorry, ini terlihat mentorship, game, semua orang. Nah, ini persetujuan keanggotaan, saran saya kalau hanya persetujuan bisa sih semua orang, tapi saran saya hanya admin aja. Lalu berikutnya adalah permintaan keanggotaan Anda ajukan pertanyaan. Ya, sebagai contoh, bisa Anda ajukan pertanyaan sebelum mereka join ke grup, tambah pertanyaan, Anda bisa tuliskan apakah Anda adalah member KK Indonesia. Nah, misalnya karena Anda kan pinginnya yang masuk itu ya jangan member KK, gitu. Anda pilih kotak centang atau jawaban tertulis. Nah, saran saya ya jawaban tertulis lalu Anda simpan. Ya, sehingga orang yang nanti akan masuk ke grup ini itu dia harusnya akan menjawab pertanyaan ini dan kalau dia ternyata sudah member KK, saran saya ya nggak usah di-approve aja gitu. Karena kan kita butuhnya untuk prospek atau dropshipper ya. Lalu berikutnya lagi kembali ke pengeditan edit pengaturan grup ya. Ini keterangannya sudah ada. Lalu pertanyaan untuk orang masuk juga sudah ada untuk orang masuk. Lalu permintaan keanggotaan dari halaman saran saya jangan diizinkan, nanti ada halaman yang bisa masuk. Izin memposting itu boleh semua orang, tapi harus kunci persetujuannya harus Anda saja yang pegang atau langsung Anda hanya admin tok ya boleh gitu. Kalau saran saya sih izinkan aja, tapi sebelum postingan itu masuk itu Anda lihat perlu atau enggak gitu karena mungkin ada postingan yang mungkin bagus ya nggak apa-apa atau kalau Anda udah buka sesi tanya jawab Anda bisa postingannya itu bisa dibuat semua orang bisa posting tapi tetap harus Anda yang pegang izin jangan sampai mereka tiba-tiba posting hal-hal yang berbau sara, politik, hoax, porno gitu dan Anda pas nggak lihat grup karena tidak dikunci untuk persetujuannya, tahu-tahu masuk gitu aja. Oke ya. Nah, ini untuk setting grup gitu mulai dari deskripsi Anda jelaskan ini grup apaan. Yang kedua juga pertanyaan untuk orang yang akan masuk. Di sini ajukan pertanyaan. Persetujuan keanggotaan itu bisa hanya admin saja. Lalu permintaan keanggotaan dari halaman itu sebaiknya tidak diizinkan. Izin memposting itu boleh semua orang, tapi persetujuan postingan Anda yang pegang. Oke, simpan. Nah, ini Anda sudah punya satu grup yang cukup tersetting ya. Saya lihat dulu materinya apalagi. Nah, lalu kita akan langsung grup yang sudah kita punya ini kan pengen bagikan ya bisa pakai cara pertama adalah Anda bagikan ada pilihan bagikan di sini Anda bagikan ke grup ke Facebook Anda misalnya pelan-pelan aja ya Anda bagikan ke Facebook Anda misalnya resmi dibuka ya gini aja sudah dibuka atau yuk yang nggak punya modal udah bisa punya usaha join
grup Facebook saya dropshipper Indonesia, dropship kakak Indonesia. Nah, ini kalau Anda mau manggil atau ngetek nama grup Anda tinggal tambahin di depannya add gitu. Jadi nanti tampilannya adalah seperti ini. Ya, begitu di posting, kita lihat hasilnya nanti di beranda kita ya. Coba dibuka dulu di beranda kita. Nah, nanti hasilnya begini, teman-teman. Nah, yuk yang nggak punya modal udah bisa punya usaha join grup Facebook saya. Nah, ketika orang itu klik baik di dropship maupun di sini, pluk gitu dia akan otomatis masuk ke grup ini. Oke, simpel ya. Jadi satu, bagikan dari grupnya. Yang kedua, Anda undang manual. Ya, Anda undang siapa? Misalnya eh, Bu Yanisen, Bu Novi, Pak Andri, Bu Sherly, gitu diundangi semua. Nah, ingat ya, saran saya karena itu adalah untuk dropship, ya Anda undang yang prospek. Dan Anda, ini Bu Yanisen, Bu Novi, Pak Andri, Bu Sherly, nggak perlu masuk ke grupnya dropshipper yang lain, gitu. Anda sendiri-sendiri aja, ya. Terus cara ketiga, tadi pertama membagikannya dari sini, yang kedua ngundang, yang ketiga adalah ini setiap eh, apa ini Facebook ini punya tautan atau link. Nah, Anda tinggal copy link ini misalnya di copy, lihat atas ya, di copy, Ctrl C, lalu dari WhatsApp Anda misalnya akan bagikan ke prospek. Prospek Anda kebetulan namanya Bos Kenji misalnya ya. Ctrl P, Enter. Nah, nanti ketika Bos Kenji itu ngeklik tautan ini, itu Anda tambah dengan kata-kata ya, Bos, ini udah bisa sekarang bisnis tanpa modal, gak pakai stok, gak pakai tatap muka, barang kami kirimkan ke konsumen. Nah, udah Anda bisa kirim ke Bos Kenji ke konsumen, cepret. Wah, ini anak saya jawab halo gitu. Nah, kalau nanti dia klik ini tautan ini, dia nanti akan masuk juga ke grup kita yang tadi kita bikin, grup dropshipper. Nah, bentar ini agak lemot. Akan masuk ke grup dropshipper, dropship kakak Indonesia, ya. Oke, kelihatan ya. Nah, dia akan masuk ke grup ini. Oke, selesai. Ini saya tutup. Nah, biar nggak kebanyakan yang dibuka. Oke, itu 3 cara untuk membagikan grup. 1 dari bagikan langsung, 2 dari ngundang orang di sini, ketiga dari link atau tautan. Nah, Anda bisa bagusin dengan Bitly ya, Bitly yang sudah kita pelajari. Anda buka saja di handphone Anda yang sudah diinstal aplikasi Bitly. Nah, aplikasi Bitly itu Anda perlu untuk mendekin link atau dibagusin gitu sehingga namanya bukan ini ya, bukan facebook.com/group/nomor gak jelas gitu, tapi Anda bisa copy dulu, Ctrl C, Anda bikin Bitly, udah tahu ya caranya ya, create, mohon maaf, yang speakernya nyala itu, tolong dimatiin dulu, create, Ctrl V, Anda copy di mana di Bitly itu, lah akan muncul misalnya ini drop ship. Nah, Anda tinggal bikin Bitly-nya misalnya drop ship 1 misalnya. Nah, Anda tinggal save. Nah, sudah jadi dropship 1, di copy,
misalnya ini yang mau dikirim ke Bos Kenji, Ctrl P. Nah, kalau nanti Bos Kenji klik, nanti juga akan sama masuknya ke grup dropshipper Facebook yang sudah kita bikin. Ya, saya coba lihat siapa ya yang bunyi ya. Mohon tolong dimatiin dulu teman-teman. Bunyiin ininya apanya? Halo, yang bunyiin speakernya tolong matiin ya. Oke, saya lanjutin ya. Nah, itu sudah bikin grup dan sudah tahu caranya untuk membagikan. Nah, sekarang kita akan belajar juga gimana agar postingan kita itu jadi pengumuman. Ya, kita bikin postingan seperti biasa. Kalau saran saya kayak tadi yang saya sudah ajarkan di mana di grup praktek ini, di grup praktek. Coba kita lihat. Tadi Anda tinggal copy aja, tinggal Anda nyontoh aja ya. Tinggal Anda nyontoh aja. Misal kita, nah ini misalnya Ctrl C, grup dropship ini Anda isi seperti biasa posting, Ctrl V. Nah, Anda boleh tambahi dengan kata-kata Anda sendiri. Ini penjelasan awal untuk dropshipper. Nah, sudah di-post di grup Anda. Ya, ini di-post di grup Anda, di-posting. Seperti Anda posting biasa di beranda atau di mana? Di grup Facebook, di Facebook Anda masing-masing. Lalu Anda bisa lihat di postingan Anda ada 3 titik. Anda pencet di sana, lalu klik tandai sebagai pengumuman. Oke. Nah, ketika postingan itu ditandai sebagai pengumuman, ini akan selalu muncul di atas diri. Sehingga kalau Anda promo di WA, di Facebook untuk masuk ke grup ini, siapapun yang masuk ke grup ini pasti akan lihat penjelasan ini dulu. Oke, dan itu akan membuat mereka nonton video ini dulu. Paham ya? Nah, jadi itu salah satu keunggulan dari Facebook sehingga kita bisa pakai untuk kasih pengertian kepada mereka awal pokoknya lihat dulu video ini gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita bikin pengumuman, kita akan bikin album di grup tersebut ya. Karena ini adalah untuk dropshipper, maka yang sudah kita sepakati bersama, kita pakai grup ini untuk mengelola para dropshipper. Makanya perlu kita siapkan materi-materi untuk mereka promosi. Nah, caranya simple, teman-teman. Anda seperti posting biasa, ya. Sorry, dari sini ya. Anda seperti posting biasa. Wait. Anda lihat waktu mau posting akan ada pilihan buat album foto. Diklik buat album foto dan Anda pilih misalnya Anda sudah punya file di handphone Anda, itu ada file khusus untuk produk misalnya ya, misalnya aja ini GG Live Force mungkin ya. GG Live Force Anda sudah punya gambar-gambarnya kan, Anda pilih 1 sampai semua ini bisa ya, tapi coba Anda misalnya ini buat contoh aja buat contoh aja, Anda pilih dari yang sudah Anda miliki di handphone Anda, lalu Anda posting di mana? Grup Anda, lalu kasih keterangan KK Live Force. Ya, KK Live Force. Nanti Anda setelah bikin album ini,
setiap Anda posting khusus untuk KK Live Force, saran saya tambahkan di album ini sehingga rapi. Nanti isinya begitu dropshipper Anda tanya, saya kalau mau cari KK Live Force di mana? Mereka akan segera masuk ke grup dropship itu dan Anda arahin lihat saja yang album atau cari saja yang album KK Live Force. Nah, produk lain juga udah ada albumnya macam-macam, ada KK Life Force, ada Bekatul, ada Nates, ada botol hidrogen dan sebagainya. Ya, ini jadi kita coba lihat grup kita sekarang isinya ya. Ini Facebook ya, jadi Anda benar-benar saya rasa Anda kalau pakai Facebook ini cukup membantu lah itu. Jadi kita nggak usah terlalu ribet, tetap arahin ke WA juga, tapi akan lebih banyak WA itu dipakai untuk ini cepat apa itu untuk ngobrol cepat ya. Nah ini grup dropshipper. Nah ini toh tadi saya padahal postingnya kan foto KK Life Force. Tapi setiap saya masuk ke grup ini, pertama malah bukan postingan KK Life Force, tapi pengumuman dulu, penjelasan. Itu membantunya kalau ada orang baru akan selalu lihat ini dulu. Nah, tinggal dia akan lihat ada album namanya KK Life Force. Itulah nanti Anda bikin lagi album berikutnya, album berikutnya, album berikutnya untuk mereka bisa tinggal ambil produk-produk yang sudah Anda kumpulin di album masing-masing. Ya, saran saya sih nggak usah semua produk dulu, Anda mulai dari 5 atau 7 produk. Ya, nah lalu berikutnya Anda juga bisa di Facebook ini ada fasilitas namanya live. Saya percaya Anda sudah ngerti semua ya, gitu. Nah, di live ini sama seperti mau bikin postingan, tapi Anda pilihnya siaran langsung. Ini kalau saya klik kayaknya nanti akan agak kurang oke nih gitu. Tapi Anda paham pasti ya. Anda tinggal klik video siaran langsung dan Anda bisa pakai fasilitas ini untuk misalnya jelasin produk atau Anda yang nggak mau pakai video saya ini, Anda ngerti konsepnya, Anda live-nya di grup Anda masing-masing, Anda langsung live, Anda langsung jelasin, Anda kasih contoh-contohnya dan apa yang harus dilakukan. Setelah di-post, video itu dijadikan pengumuman, sehingga orang yang masuk ke grup itu akan langsung lihat live video Anda. Atau seminggu sekali mungkin, 2 minggu sekali Anda pengen kumpulin mereka. Itu seperti kalau kita udah lakukan di grup mentoring, itu kayak besok saya mau ajak Anda untuk koordinasi tentang seminar asal mula penyakit. Nah, itu Anda bisa pakai itu untuk bisa kumpulin semua anggota grup Anda, nginfoin ke semuanya secara live. Paham ya? Lalu yang terakhir itu kita ada namanya bikin event. Nah, ini menurut saya juga oke banget nih. Kalau Anda merasa agak kacau di jadwal, kalau Anda merasa agak kurang oke di jadwal, Anda bisa bikin event. Setelah ada grup dropship, jangan lupa itu adalah grup yang mungkin bisa membantu poin, bisa membantu penghasilan Anda karena Anda dapat 10% dari omset mereka, Anda dapat PV dari mereka, maka Anda perlu ingat terus kalau Anda punya grup itu. Nah, Anda bisa tentukan di awal, ini Oktober mau berjalan, mau masuk Oktober, Anda siapin setiap hari Jumat saya akan live di grup dropshipper misalnya. Anda bisa siapin eventnya di sini. Waktu Anda kayak posting itu, Anda pilih buat acara. Oke, klik buat acara, lalu Anda bisa set acaranya mau apa ya. Misalnya ini ya, misalnya nama acara. Nah, penjelasan nates, misalnya aja toh, penjelasan nates, lalu Anda bisa unggah foto, boleh, enggak ya enggak apa-apa. Misalnya penjelasan nates, saya cariin gambar yang nates, penjelasan nates. Oke, penjelasan nates.
Bentar. Wait ya. Penjelasan tes. Nah, ini aja lah. Namanya buat contoh ya, biar cepat aja ya teman-teman ya. Penjelasan tes, nama acaranya, keterangannya adalah Anda bisa, saya akan demokan loh. Kalau pakai live ini kan enaknya bisa saya akan demokan daya serap nates gitulah. Anda adakan kapan? Misalnya di setting ini tiap hari Jumat misalnya. Hari Jumat, Anda pilih hari Jumat, Anda pilih hari Jumat tanggal 2, terus Anda tentukan ini jamnya, mau malam boleh, siang boleh, terus izin postingan, Anda buat, klik di sini, spread. Nah, ketika Anda klik event atau agenda, maka semua anggota grup Anda nanti akan tahu kalau hari Jumat itu Anda akan mengadakan demo nates. Nah, sehingga kalau Anda pertama lalian, ya Anda bisa pakai ini. Yang kedua itu ngingetin juga semua yang ada di grup untuk mereka akan lihat demo natesnya di hari Jumat tanggal 2. Nah, ini cakep ya. Sehingga Anda bisa benar-benar manfaatin, maksimalin grup ini. Grup Facebook yang menurut saya memang benar kalau ini bisa dipakai untuk pengelolaan atau pengembangan prospek atau orang-orang yang Anda bisa jangkau. Jadi pembelajaran bersama ya, walaupun jauh tapi Anda bisa tetap connect dengan mereka, dan grup Facebook adalah salah satu yang sangat-sangat saya rekomendasikan.